Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar Cloud Server. Dan di sini kita menggunakan layanan Google Cloud Platform ya atau GCP. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah server baru di VM instance dari Compute Engine Google Cloud Platform. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya, silahkan ikuti dulu tutorial sebelumnya. Oke, di sini saya mau upload sebuah project ya, project web ke dalam server yang telah kita buat tadi. Di sini saya sudah ada project simple tentang CPAC. Ini pakai CI3 masih. Caranya untuk upload bagaimana? Kita sebenarnya bisa ada banyak protokol ya, bisa pakai FTP, kemudian SFTP, kemudian kita juga bisa pakai Git dan lain sebagainya. Dan kita nanti mau pakai SFTP ya. Dan untuk aplikasi yang perlu disiapkan, teman-teman install aja FileZilla atau WinSCP, kemudian juga Putty teman-teman, khususnya Putty generator ya, Putty Gen. Bagi teman-teman yang kemarin ikutin tutorial dari Ucoding tentang Laragon ini ya, ketika kita install Laragon itu kan otomatis terinstall juga Putty ya. Di sini saya sudah install Laragon. Ini kalau kita klik kanan, di sini juga ada tools. Nah, di sini sudah ada Putty. Di sini juga ada WinSCP. Oke, yang pertama langkahnya adalah project kita zip dulu atau kita kompres dulu ya. Kita pilih format zip. Oke, kemudian saya sudah rangkum step by stepnya. Kita tinggal ikutin saja. Nah, di sini via FTP FileZilla ya. Nah, di sini yang dibutuhkan teman-teman kan install Putty dan FileZilla atau WinSCP. Nah, teman-teman kalau belum ada Putty generator key-nya ya, teman-teman bisa download aja Putty Gen. Nah, di sini ya, teman-teman download aja. Karena saya sudah install Laragon, maka sudah ada Putty Gen bawaan. Nah, di sini yang Putty Gen. Nah, di sini ya. Di sini adalah perintahnya kita generate. Kita geser-geser kursornya sampai selesai. Loadingnya sampai selesai ya. Jadi kalau ini tidak kita geser, dia gak bergerak. Tapi kalau ini kita geser, dia akan bergerak sampai selesai. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy. Yang untuk SSH RSA-nya, untuk key-nya, public key-nya. Kemudian di sini kita simpan yang private key-nya. Nah, kita mau simpan di mana terserah. Misal di sini saya simpan bernama key GCP gitu ya. Tadi sudah kita copy, sudah kita simpan juga. Di sini type-nya sudah default, sudah sama. Kemudian kita perlu pastekan public key-nya itu ke dalam Google Cloud. Itu ada di menu Compute Engine, kemudian metadata ya. Di SSH key, di edit. Kita ke Google Cloud Platform. Kalau yang terbaru itu dia ada di setting, kemudian di metadata. Oke, kita pilih yang SSH key. Nah, di sini sudah ada bawaannya. Kita bisa edit dan kita bisa tambahkan item baru ya. Kemudian kita pastekan yang di dalam sini, yang tadi hasil dari sini ya. Ini kita pastikan ke sini. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu, ini pakai FileZilla ya dia ya. Teman-teman install aja juga FileZilla. Saya sudah install di sini. Nah, di sini. Kemudian kita ke edit setting. Kemudian dia di bagian SFTP-nya
memanggil yang private key tadi. Oke, yang di FTP ya, di sini ada add key file. Kita klik aja, kita pilih tadi simpannya di mana. Saya di sini ya, .ppk ini ya. Oke, kemudian kita oke. Kemudian IP eksternalnya sama namanya. Oh, itu untuk username, sama quick connect langsung ya. Oke. Kita kembali ke VM instance. Nah, di sini IP-nya itu masukkan ke bagian host di FileZilla ya. Teman-teman kalau belum install silahkan install dulu FileZilla. Di sini tulis aja sftp. Kemudian /2 // kemudian pastekan IP eksternal atau IP publiknya ya. Oke, seperti ini. Setelah itu username-nya itu dari key ini tadi. Nah, ini di sini. Kemudian dia langsung di quick connect ya tadi. Ini di OK. Nah, dia akan masuk. Kalau seperti ini statusnya ini sudah berhasil ya, successful ini ya. Nah, ini bisa akses root juga. Cuman kalau kita upload di sini nggak bisa karena nggak ada akses. Permissionnya itu untuk root biasanya. Maka kita bisa uploadnya ya hanya di directory home dari user ini saja. Dan ini kita uploadnya di sini ya, di dalam home, kemudian RSA key nih tadi dalam sini. Baru nanti kita pindahkan dari terminal ke directory default ya, var www html di situ. Sebenarnya kita bikin symlink juga bisa sih, cuman nggak perlulah, nanti biar default saja di var www html gitu ya. Oke, tadi itu kita projectnya ada di www ini ya. Nah, di dalam www ini saya ada cpack.zip. Ini kita drag aja, kita arahkan ke projectnya, kemudian kita drag, kita taruh atau lepaskan di bagian yang kanan. Nah, dia otomatis akan mengupload. Tunggu sampai ada pesan selesai diupload. Nah, di sini transfer finish. Nah, di sini sudah terupload ya. Kalau sudah terupload kita close aja nggak apa-apa ini. Ini juga kita close nggak apa-apa. Kemudian di bagian terminal ini tadi coba kita cek di directory home ya. Kita ke cd home, kemudian rsa ini ya. Kemudian kita cek ls main l. Nah, dia ada satu ya. Sudah ada sebuah file di sini cpack.zip. Kemudian kita mau unzip ke var www html. Kita perlu install dulu unzip. Kita jalankan sudo apt install zip unzip gini ya. Oke, setelah kita install untuk zip unzip, tadi kan sudah ada file cpack ya. Perintahnya kita pakai sudo kemudian unzip cpack ini tadi, kemudian main d biar rekursif, kemudian ke projectnya var www html, ke dalam html ya. Jadi dia nanti diaksesnya itu IP/cpack gitu. Kalau teman-teman mau arahkan langsung ke IP-nya, maka perlu dipindahkan isi dalam folder cpack ke dalam HTML langsung. Nah, kita seperti ini dulu. Nah, ini sudah saya ekstrak. Saya sekarang mau ke tadi var www html. Nah, di sini sudah ada folder cpack ya. Nah, ini isi dalam cpack. Kita aksesnya itu berarti /cpack. Nah, ini kenapa ditampilkan scriptnya, karena kita belum install PHP di sini. Nah, kalau teman-teman mau langsung cpack-nya itu di sini, berarti isi dalam cpack itu dipindahkan di sini, bisa pakai perintah mv ya.
kalau di terminal. Cuman saya mau akses saja di /cpack ini. Oke, ini biar tidak ditampilkan PHP-nya, kita perlu install ini PHP dan library-nya teman-teman. Kita kita pastekan aja tadi ya, dan kita Oke, sudah selesai. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini sudah tidak ditampilkannya PHP-nya dan muncul error. Kenapa muncul error? Karena di sini kita belum install MySQL dan koneksinya belum disesuaikan ya teman-teman. Yang penting sudah tidak tampil ya script PHP-nya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita perlu install database MySQL servernya. Kemudian juga kalau kita mau manajemen MySQL-nya lebih mudah, nggak perlu di terminal, kita perlu install phpMyAdmin ya. Sudah saya rangkum di sini. Kita install dulu MySQL servernya. Kita paste. Kita yes. Oke, kemudian kita install juga phpMyAdmin ya. Sorry. Nah, di sini muncul seperti ini. Kita spasi ya untuk memilih yang ini, kemudian kita tab. Memilih yang Apache 2 ya. Kemudian kita tab, kita oke, kita enter. Nah, di sini kita no aja. Kita geser panah, kemudian no. Oke, sudah selesai. Ini kalau kita akses, ini tadi sudah ya, phpMyAdmin IP/phpMyAdmin. Dia sudah akan muncul phpMyAdmin. Cuman kita di sini nggak tahu passwordnya ya. Kita bisa ganti password MySQL-nya lewat terminal lagi. Sudo MySQL -u root -p enter password. Kita langsung enter aja tanpa menulis apa-apa. Nah, nanti akan muncul seperti ini, masuk ke MySQL-nya, kemudian kita jalankan alter user yang root, kemudian diganti passwordnya itu menjadi root. Nah, seperti ini ya, enter. Oke, kemudian kita exit aja, coba lagi ya. Di sini root, kemudian tadi saya ganti menjadi root. Coba kita go. Nah, alhamdulillah sudah bisa masuk ke phpMyAdmin-nya untuk mengakses database MySQL. Nah, di sini ini bawaannya belum ada database. Kita bikin database baru. Kita namakan sama aja dengan nama project kita, semisal cpack. Kemudian kita import database-nya. Tadi kita di project kita udah ada ya database-nya di sini. Ini contoh aja projectnya. Kalau teman-teman semisal mau upload project lain bisa, atau bisa juga coba ini upload source code CRUD CA3 juga bisa, atau tutorial MyPost hasilnya juga mau diupload juga bisa dari codingnya. Oke, saya sudah upload di sini. Di sini errornya berganti ya. Sekarang menjadi akses rootnya yang salah gitu ya.
Oke, kita masuk aja ke dalam project kita untuk setting database-nya di application, kemudian di config ya kalau di CI ya, CI 3. Nah, di sini saya mau cek dulu yang bagian base URL. Kita pakai nano. Nah, di sini base URL-nya sudah saya bikin dinamis, berarti nggak perlu diganti. Kita sekarang tadi tombol ke atas ya, biar untuk memanggil perintah-perintah sebelumnya. Kita sekarang yang database, kita ganti, sesuaikan koneksinya. Nah, di sini username sudah benar, root, passwordnya kita tambahkan menjadi root. Tadi nama database-nya sudah sama ya, sudah sama. Di sini hostname-nya biarkan localhost. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter untuk keluar dari nano ya dan menyimpannya. Sekarang kita refresh. Nah, di sini teman-teman, ini sebenarnya sudah jalan, cuman dia not found. Kenapa? Karena HT aksesnya juga belum diaktifkan gitu. Kita perlu setting juga manual. Ini sudah saya rangkum ya. Tinggal jalankan aja. Nah, di sini kemudian kita setting dulu yang di dalam etc apache2.conf. Baru kita restart Apache-nya. Nah, di sini di dalam directory var www, di sini allow override-nya dia none. Maka kita perlu ganti menjadi all. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart aja Apache-nya. Oke, sekarang kita refresh lagi. Nah, di sini sudah bisa diakses ya teman-teman. Kita coba login. Nah, dia sudah bisa login. Sudah bisa akses database. URL-nya juga sudah aktif nih HT aksesnya ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil upload project kita ke dalam server Google Cloud. Oke, tutorial kali ini saya rasa cukup jelas. Nanti untuk step by step ini akan saya kopikan aja di deskripsi video. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kami @yukcoding ya untuk support 10k follower. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang kurang jelas silahkan diulangi lagi video ini atau diperlambat temponya ya. Oke, setelah ini kita mau parkir domain ya, sebuah domain ke ini IP kita ini ya, server kita ini, biar dia tidak mengakses lagi ke IP tapi ke nama domain, misal www.apa.com atau .apa gitu ya. Itu namanya parkir domain atau custom domain. Kemudian kita juga nanti mau install SSL. Jadi SSL ini adalah HTTPS ya. Jadi biar secure, biar di sini nanti ada kuncinya itu ya. Oke. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. See you, happy coding.